ternyata angka laki-laki tuh jauh lebih besar daripada perempuan. 2,5 kali lipat lebih besar, exactly. Padahal kita tahu kan jumlah laki-laki lebih kecil daripada perempuan ya. Dia ingin menikah, tapi dia ngerasa semua cowok itu brengsek. Gitu. Well, nggak 100% salah juga sih. Kalau kata guruku, meditasi mengosongkan pikiran tuh hanya ada di komik Kopingho. Kita nggak kepengen terus kita gunakan sebagai alasan kan karena gue peduli terus dia membiarkan kecemasan berlebihannya gitu. Ya, good question. Kan peduli kan bagus gitu. Berarti ya udah nggak apa-apa dong kayak gini. Tapi bagaimana agar tetap peduli tapi juga tidak munculnya ke permukaan sebagai kecemasan yang berlebihan. Ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan seperti biasa, tamunya selalu luar biasa. Kita kali ini kedatangan Mas Suha Hudi, seorang certified therapist yang punya pengalaman sangat banyak dalam membantu orang menghadapi hal-hal terkait tantangan secara psikologis, mental health, trauma, dan juga punya pendekatan yang cukup unik dan original terkait bagaimana bisa membantu teman-teman untuk bisa mengelola kesehatan mental dengan lebih baik, Mas Hudi ya. So thank you Mas Hudi, Mas Suha. Mas Suha aja. Kan nama belakang. Mas Suha aja, Mas Hudi. Thank you untuk ajakannya ke sini juga. Thank you. Kita yang thank you Mas Suha udah meluangkan waktu ke sini. Dan juga karena ya channel ini ya saya juga belajar banyak, gue belajar banyak dari setiap tamunya, dan tentunya sekarang bicara soal mental health, ini topik yang as we all know semakin kesini alhamdulillah sih menurut gue meskipun masih ada tabunya tapi orang sudah mulai lebih mau untuk belajar, nggak terlalu melihatnya sebagai hal yang tabu gitu ya. Dan peran orang-orang seperti Mas Suha ini menjadi sangat-sangat penting gitu untuk membuka kesadaran banyak orang bahwa it's okay gitu to not be okay from time to time, dan tapi juga bagaimana bisa mengelola dengan lebih baik gitu kan. Tapi mulai dulu kali Mas Suha, kenapa sih memutuskan jadi terapis ini? Ya. Why? Sebenarnya aku tuh terjerembab di sini. Jadi Terjerembab. Istilah udah lama nggak gue denger, terjerembab. Jadi diawali dengan aku ngerasa kayak ada sesuatu yang perlu aku proseskan tentang diriku. Karena kok jadi gini, mungkin aku start dengan sedikit background dengan cepat ya, bahwa aku dari kecil sampai dewasa aku selalu jadi korban bully gitu. Dan sulit banget untuk aku punya teman sampai akhirnya kemudian di SD secara alam bawah sadar aku menentukan bahwa oh ternyata untuk aku punya teman aku harus jadi orang lain gitu. Dan aku biasanya akan memilih beberapa orang yang disukai banyak orang dan aku akan ikutin cara jalan mereka, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tonton, cara berpakaian mereka, yang aku jadi professional copycat gitu. Sampai akhirnya aku semakin lama kok aku semakin kehilangan diriku sendiri gitu. Dan ternyata juga menariknya saat aku copycat ada satu bagian yang aku nggak sadari sebelumnya, bahwa justru cerminan kita yang akan sering men-trigger diri kita sendiri gitu. Jadi seringkali pada misalnya aku lagi mengcopy seseorang yang jadi target untuk kopiku karena banyak yang disukai semua orang gitu ya. Misalnya Mas Ali di sana di kelas itu. Ternyata karena aku mengcopy Mas Ali, ini akan men-trigger Mas Ali. Kenapa? Seringkali kan kita juga nggak suka dengan cerminan kita sebenarnya. Jadi orang yang kita copy itu ke-trigger, dia jadi nggak seneng, jadi apa gitu maksudnya? Jadi menariknya orang yang paling sebel sama orang yang terburu-buru adalah orang yang juga terburu-buru. Dan dia nggak nyaman dengan bagian diri dia yang terburu-buru, jadi dia nggak nyaman juga dengan orang lain yang terburu-buru, contohnya. Kebanyakan juga orang yang nggak suka dengan orang-orang yang pemarah adalah karena dia juga adalah orang pemarah biasanya. Jadi trigger dia akan lebih tipis daripada kebanyakan orang, misalnya. Gitu. Karena dia banyak melihat diri dia di situ.
Tapi itu mungkin bagian diri dia, mungkin dia sendiri tidak mau akui kah gitu? Ya, tidak mau akui, tidak mau sukai gitu, tidak mau berdamai dengan bagian tersebut gitu. Yang semakin lama aku semakin kehilangan diriku dan aku semakin bukan malah banyak teman, malah banyak dibenci banyak orang gitu. Mhm. Karena yang awalnya dulu aku hanya ngikutin satu orang, aku jadi ngikutin 100 orang gitu Mmm. misalnya. Dan aku semakin bingung aku tuh siapa gitu. Yang aku yakin sebenarnya hampir semua orang juga melakukan ini, tapi kita nggak sadar. Mhm. Kita kan selalu mencontek orang-orang yang ada di TV, apa yang mereka sukai, bagaimana cara mereka berpakaian. Kebetulan aku hanya mengcopy orang-orang yang ada in my real life. Oh. Tuh, kebetulan. Nah, kemudian saat aku merasa kehilangan diriku, aku minta butuh pertolongan dari beberapa orang. Contohnya Pak Richard Klaproth, kemudian Mas Reza Gunawan, gitu. Yang sampai akhirnya sekarang aku belajar untuk terapi dengan mereka, tapi aku ngerasa, wah mahal juga ya kalau terapi begini terus gitu kan ya, karena apalagi waktu itu aku masih kuliah gitu. Akhirnya aku pikir, mungkin aku belajar aja untuk diriku sendiri ya gitu. Nah ternyata untuk belajar untuk diri sendiri, ujiannya adalah kita harus terima klien. Ah. Nah semenjak itulah aku terjebak. Oh, jadi awalnya niatnya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, kemudian untuk hemat, akhirnya belajar untuk diri sendiri. Akhirnya terima klien dan akhirnya sampai sekarang kliennya 17 tahun nggak berhenti. Wow. Heeh. Tapi, mau mundur sedikit ya, kalau misalnya if it's okay with you gitu ya, tanya, contoh tadi bahwa ketika kita meng-copy, terus orang yang kita copy itu justru dia yang juga jadi ikut ke-trigger itu, is it okay kalau gue tanya juga contoh kejadiannya gitu? Hmm, coba aku cari dulu ya. Mhm. Oke, jadi aku punya sahabat dekat waktu SMA, let's say namanya Andi gitu ya. Ya. Nah, si Andi ini tuh dengan berbagai banyak macam kelebihannya dia, pasti kan kita juga nggak sempurna ya, pasti kita juga punya kekurangan gitu. Salah satu kekurangannya adalah dia itu tuh sangat insecure, gitu. Oh. Dan dia juga sangat terburu-buru orangnya, gitu. Akhirnya, aku bukan hanya mengcopy dia, tapi aku juga jadi teman dekatnya dia, gitu. Mhm. Yang biasanya aku copy adalah bukan temanku, gitu. Mmm. Biasanya orang luar, gitu. Tapi kemudian aku jadi dekat dan jadi hangout bareng terus, gitu. Tapi ternyata setiap kali aku tanpa sadar, mengikuti irama hidupnya dia dengan aku juga kadang-kadang jadi insecure, aku sering kali cemas gitu ya. Mau pergi kemana-mana serba buru-buru gitu. Tanpa sadar dia sendiri pun juga jadi nggak nyaman dengan hal tersebut gitu. Dia pun jadi ke-trigger, kok lu repot banget sih jadi orang gitu. Tapi pada saat aku bilang, lah lu kan juga begitu. Dia, enggak kok gue nggak begitu, lu lebih repot gitu. Akhirnya kita jadi pertengkaran yang besar gitu untuk kita berdua gitu. Tapi bukan hanya masalah itu, juga kopi-kopi bagian yang lain yang aku nggak bisa handle gitu loh. Contohnya, aku pernah nonton juga ini kalau ini yang aku copy, seseorang dari American Idol gitu. Dan dia tuh menarik banget karena dia selalu jadi, jokes dari teman-temannya gitu kan ya. Dan sering kali dia ngomongin teman-temannya itu tuh, "Oh, this is TMTH," gitu. "This is too much to handle," gitu kan. TMTH, too much to handle, oke. Terus akhirnya tanpa sadar aku lakukan itu ke temanku. Dan dia langsung tersinggung, "Maksud lo apa gua too much to handle?" Gitu. Dan itu aku nggak bisa proses tuh, iya ya maksudnya apa ya? Karena ya aku juga nyontek mereka kan. Iya. Aku nggak mengerti what really means gitu. Yang aku tahu adalah I just wanna be friends with you, that's why aku menggunakan bahasa ini gitu. Ternyata bahasa itu justru men-trigger dia. Eee, ya atau kadang-kadang pada saat paling gampang deh pada saat kita berhubungan dengan orang tua kita gitu. Tanpa sadar kita juga mencontek apa yang mereka lakukan kan sebenarnya. Dan Iya. seringkali mereka juga nggak nyaman dengan contekan itu. Ya ya, iya sih, iya.
It's really interesting sih, di mana kita berusaha untuk menjadi manusia adalah dengan kita mencontek orang-orang sekitar kita, bagaimana menjadi manusia itu. Dan, again kalau misalnya gue boleh tanya, if it's okay, mmm, kemudian, terjadi bullying itu sampai merasa sampai efek negatifnya ke Mas Suha sendiri seperti apa gitu? Ya, mungkin Bully seperti ada apa, efeknya apa gitu? momen-momen di mana bahkan temanku takut jadi temanku, karena biasanya pada saat dia being around me nih, dia juga akan jadi target bullying, gitu. Mmm. Karena pada saat mereka jadi temanku, mereka juga akan dikata-katain, gitu. Mhm. Sehingga kadang-kadang ada beberapa temanku juga yang mau nggak mau jadi ngikut ngatain aku, gitu. Mmm. Yang akhirnya aku jadi semakin sendirian dan semakin nggak percaya dengan lingkungan sekitarku, gitu. Dan semakin menutup diri, gitu. To what degree? Mmm, Kayaknya kalau zaman dulu sekolah itu depresi dan rasa sedih itu kayak makanan sehari-hari mungkin dulu ya, gitu. Yang nggak dipungkiri itu juga sampai sekarang aku masih ngerasa sulit untuk memproseskannya karena itu sudah terjadi bertahun-tahun dari aku kecil, gitu kan. Jadi untuk memutuskan kebiasaan itu pun juga butuh proses gitu. Jadi kalau misalnya dulu itu setiap hari aku stres dan sedihnya, mungkin sekarang 2 bulan sekali mungkin atau 3 bulan sekali gitu. Much better karena cara bereaksinya juga jauh lebih baik sekarang, gitu. Dan, saya nanya ini nih kayak buat mungkin teman-teman yang menyimak ini yang mungkin sedang ada di fase yang mungkin lagi di bawah juga, lagi drop juga, lagi down juga. Kalau Mas Suha sendiri, apa yang akhirnya membuat Mas Suha memutuskan untuk, "I need to do something." Jadi mulai mulai notice sama ada sesuatu mmm, yang gue perlu perbaiki gitu kan, tentang how I live my life, tentang how I feel, how I think misalnya, I don't know. Tapi ada momen apa yang akhirnya mulai muncul, titik balik untuk mulai Iya. mengubah situasi? Karena ternyata coping mechanismku adalah trying to control many things, gitu kan. Waktu Mmm. dulu aku kecil sampai dewasa. Dan ternyata titik balikku adalah pada saat ini udah nggak bisa dikontrol lagi nih, gitu. Mmm. Bahwa, aku bahkan nggak mengerti kenapa orang nggak suka dengan aku nggak mengerti kenapa beberapa bagian hidupku berantakan, gitu. Mmm. Dan semuanya sudah uncontrollable, Mmm. yang akhirnya ya udah, kemudian aku akhirnya seek help, gitu. Karena sudah banyak beberapa bukan hanya orang-orang sekitar yang membuatku depresi dan sedih, tapi bahkan kehidupanku sendiri pun membuatku depresi dan sedih, gitu. Mmm. Jadi semuanya udah berantakan banget. Tapi ini cukup menarik, Mas, bahwa biasanya tuh cowok itu harus jatuh ketimpa tangga, jatuhan reruntuhan, mukanya diinjek baru minta tolong, gitu. Tapi menariknya waktu aku bikin paper dulu waktu kuliah, aku lihat satu sensus penduduk, ternyata angka di laki-laki tuh jauh lebih besar daripada perempuan. 2,5 kali lipat lebih besar, exactly, gitu. Mmm. Padahal kita tahu kan jumlah laki-laki lebih kecil daripada perempuan ya. Mmm. Jadi, eee, aku pun seperti itu, harus bener-bener berantakan banget baru kemudian aku minta pertolongan. Bahkan aku rasa Mas Ali juga bisa melihat, kelas-kelas Mas Ali pasti majority adalah perempuan. Mmm. Aku punya kecurigaan nih, tiba-tiba kita ngomong tentang sini ya, karena ini kayaknya lumayan penting. Karena kita anak kecil selalu dibilang anak cowok nggak boleh nangis, anak cowok harus selesaiin masalahnya secepatnya, nggak dapat bantuan gitu. Yang akhirnya, kita terbiasa untuk mendem 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 yang kadang-kadang meledak dan jadi meledaknya itu berantakan banget, Mmm. gitu. Permasalahannya adalah kita nggak pernah diajarin how to handle all of this problem. Prosesnya gimana. Mmm. Kita cuma dikasih tahu beresin sendiri, tapi nggak benar-benar diajarin bagaimana sih cara beresinnya, gitu.
Dan dengan aku seek help ini dan syukurlah aku ketemu dengan orang-orang yang tepat, mereka benar-benar membantuku, bukan membantuku untuk beresin masalahku, tapi mereka membantuku untuk aku sendiri beresin masalahku. Yang akhirnya dengan berpulangnya Mas Reza Gunawan, aku pun tetap bisa beresin masalahku. Jadi sebetulnya tetap beresin sendiri, tapi beresin sendiri ada yang memandu gitu. Iya. Ada yang mensupport gitu kan ya. Meskipun bukan dibantuin diberesin oleh orang lain gitu. Karena seringkali bukan karena kita nggak bisa beresin, tapi kita nggak tahu gimana cara beresinnya. Kita nggak pernah benar-benar dibekali bagaimana sih beresin masalah-masalah ini. Gitu. Dan kehadiran seseorang yang mau mendengar tanpa ngejudge, tanpa asumsi itu sangat berarti banget. Dengan mereka hadir bahwa mereka seperti kayak lampu di rumah mati. Mereka minjemin dinamo mereka untuk hidupin lampu gitu. Itu berarti banget. Gitu. Dan tadi Mas Suha bilang akhirnya kalau nyambung sama di awal tadi pun belajar ini awalnya untuk membantu diri sendiri gitu ya. Tapi karena prosesnya untuk bisa certified-nya juga harus bantu orang lain juga akhirnya terus melewati sesuatu. Tapi sebelum masuk ke membantu orang lainnya masih sedikit nih kalau gue boleh sedikit di sini. Proses akhirnya setelah dipandu tadi itu, what did you do akhirnya untuk membantu diri sendiri itu? Jadi kalau aku ngerasa proses penyembuhanku paling terbantu pada saat aku mulai rutin meditasi gitu. Karena ternyata pada saat aku kontemplasikan kembali, ternyata meditasi itu seperti latih otot batin. Mungkin kalau misalnya nge-gym itu latih otot fisik, meditasi itu kayak ngelatih otot batin untuk aku semakin sadar apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena mungkin dianalogikan bagaimana kita bisa sembuh dari pilek kalau kita sendiri pun nggak sadar kita lagi pilek. Dan dengan akhirnya aku sadar, aku bisa melakukan langkah-langkah yang bisa aku proseskan ke diri sendiri. Dan kebetulan waktu itu Mas Reza juga mengajarkan metode TAT, mengajarkan juga beberapa metode lain yang aku masih gunakan sampai sekarang. Gitu, untuk membantu diriku sendiri. Tapi mungkin karena aku praktek sudah cukup lama, akhirnya aku mulai membuat metodeku sendiri akhirnya. Gitu. Ternyata ada beberapa hal yang terasa lebih pas untuk membantuku dan beberapa klienku dengan tweaking this and that gitu. Tapi proses yang paling sangat membantu banget adalah meditasi di awalnya. Dan meditasi ini bentuknya bisa macam-macam ya. Karena mungkin buat teman-teman yang mungkin masih ngebayang meditasi adalah kosongkan pikiran, nggak harus begitu bentuknya kan ya, bisa macam-macam gitu. Kalau kata guruku, meditasi mengosongkan pikiran tuh hanya ada di komik Koping Ho. Iya. Tahu nggak tuh kamu Koping Ho? Jadi tujuan kita meditasi itu sebenarnya hanya memberikan jarak antara saya dengan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan. Sehingga kita bisa memilih keputusan yang lebih baik dalam menghadapi masalah tersebut. Memberikan jarak antara apa yang saya pikirkan dengan apa yang saya rasakan. Boleh dijelasin sedikit ya itu? Ya. Karena seringkali pada saat kita marah, kita kan tergulung dengan si marahnya tersebut. Atau contohnya, misalnya kita lagi bawa mobil, terus kita kena lampu merah gitu. Pikiran pertama kan, aduh macet lagi, ini harus buru-buru lagi ke tempatnya gitu. Tapi udah rasanya nggak nyaman, tanpa sadar kita nancepin lagi, iya ya emang aku selalu bikin keputusan salah gitu. Tuh kan mamaku juga bilang orang-orang tuh nggak suka sama aku gitu. Tuh kan aku emang nggak becus gitu. Karena kita nggak menyadari apa yang terjadi, kita akhirnya tergulung dengan semua itu. Karena hal tersebut mungkin men-trigger luka yang cukup banyak. Gitu. Dan dengan akhirnya kita memiliki jarak bahwa, oh aku ngerasa nggak nyaman karena tiba-tiba terkena lampu merah. That's it. Gitu. Kita nggak tergulung lagi dengan celoteh-celoteh batin yang lain. Gitu. Saya mendengar apa yang Mas Suha sampaikan nih, saya
entah kenapa ini mungkin agak random ya. Saya mikirnya tuh jadi kayak orang sekarang mungkin buka Wikipedia gitu. Mau baca A gitu, mau buka artikel A. Terus baru baca berapa baris, wah ada ngeklik, ada apa yang bisa diklik, masuk ke yang lain. Iya. Masuk ke yang lain tuh baru ada apa nih, klik, masuk ke Iya. yang lain. Jadi akhirnya jadi kemana-mana gitu. Dan mungkin tadi kayak awalnya macet, kesel, terus begitu kesel jadi relate lagi sama hal lain, momen kesel lain, terus nginget momen itu jadi tadi menggulung gitu, kayak Iya. nggak tahu nih, kayak analogi di kepala saya tahu secara Bener random sih. Bener. jadi kayak apa ya, kayak spiral, spiraling gitu kan. Ya. Iya. Dan itu kan kita semua alami gitu. Tapi jarang banget kita benar-benar menyadari, oh itu loh yang terjadi. Ini juga mungkin aku cerita sedikit yang juga mungkin agak berhubungan dan teman-teman yang dengar bisa relate gitu ya. Ada satu klienku, dia itu tuh sering kali diselingkuhi gitu. Dan kemudian pada saat dia sekarang sudah ketemu orang yang tepat dan sudah menikah, ada kejadian di mana pada saat pasangannya kerja di luar kota, tiba-tiba pasangannya susah dihubungi gitu. Dan dia rasanya udah nggak nyaman kan. Tapi dia nggak bisa handle nggak nyamannya itu sampai kemudian dia telepon terus, WhatsApp terus gitu. Heboh banget pikirannya gitu, nggak bisa mikirin sampai kerja hari itu dia cancel semua gitu. Ternyata pada saat kita proseskan, kejadian itu mengingatkan dia akan mantannya dulu yang selingkuhin dia dan awal muasalnya adalah tidak bisa dihubungi gitu. Tapi karena masalah itu nggak kelar, akhirnya kejadian-kejadian dengan pasangan yang sekarang juga jadi mengingatkan hal tersebut gitu. Atau ada satu lagi klienku, dia ingin menikah, tapi dia ngerasa semua cowok itu brengsek gitu. Well, nggak 100% salah juga sih. Tapi menariknya adalah dia sudah berumur 30-an tahun dan semakin lama semakin sulit untuk dia mencari pasangan katanya. Dan pada saat kita proseskan ternyata ini diawali pada saat dia kecil. Jadi dia dilahirkan di keluarga yang broken home dan ibunya itu penyanyi bar. Dan pada saat mereka bercerai, ibunya jadi single fighter. Dan pada saat ibunya nyanyi di bar, dia diajak. Dan setiap kali dia diajak, dia dititipkan ke penjaga bar. Dan tanpa ibunya tahu, si penjaga barnya ini seringkali megang-megang dia. Dan semenjak itu dia memberikan batas bahwa semua cowok itu brengsek. Tapi kemudian pada saat dewasa ini jadi terulang terus. Setiap kali ada hal yang nggak nyaman sedikit aja tentang apa yang si laki-laki lakukan, dia selalu bikin kesimpulan bahwa semua cowok brengsek. Gitu. Dan jadi tergulung dengan pikiran dia sendiri. Gitu. Dia tidak benar-benar menyadari apa sih yang sebenarnya terjadi. Kenapa ini bisa terjadi berulang-ulang kali seperti itu. Tadi 2 kali atau mungkin 3 kali. Seingat saya 2 kali tadi Mas Wah bilang, baik yang konteks tadi di mobil maupun konteks ini adalah yang membantu untuk berprosesnya adalah ketika menyadari. Jadi munculnya, hadirnya kesadaran gitu. Nah, ada nggak yang bisa kita lakukan agar kita bisa kesadaran itu hadir gitu? Ya mungkin pertama meditasi itu sangat membantu. Karena mau nggak mau kita harus berhadapan dengan apapun yang seringkali kita nggak mau hadapi tentang diri kita dalam meditasi. Sebenarnya dalam Islam sendiri kan juga zikir itu bagian dari meditasi sebenarnya. Karena pikiran akan secara liar akan muncul. Dan kita harus hadapi pikiran-pikiran tersebut. Gitu. Dan bukan hanya menghadapi, tapi juga menyadari bahwa saya lagi tergulung pikiran ini, sehingga saya balik lagi berzikir. Gitu. Begitu juga dalam meditasi. Kalau meditasi yang paling umum kan memperhatikan nafas. Pada saat pikiran-pikiran kita muncul, bukan hanya kita menyadari pikiran apa saja yang muncul, tapi kita juga menyadari, oh aku mulai tergulung nih dalam pikiran. Oke, kembali lagi ke nafas. Ini kan juga latihan kecil dalam latihan besar kita dalam kehidupan sehari-hari.
pada saat kita menghadapi masalah dan ada trigger yang muncul dan akhirnya ada sesuatu yang terulang, kita menyadari, ini kayak aku mulai ke-trigger dan aku mulai masuk ke dalam ranah yang sebenarnya sedang tidak terjadi saat ini. Akhirnya kita bisa kembali lagi ke masalah yang terjadi saat ini, gitu. Meditasi itu sangat-sangat membantu untuk kesadaran. Tapi untuk kita memproseskannya butuh cara lain lagi. Tadi Mas Wo bilang butuh keberanian untuk berhadapan dengan diri sendiri gitu. Saya teringat waktu itu pas ngobrol sama komika Adriana Colby. Dan dia bilang happiness is only for the brave. Dia bilang memang butuh keberanian gitu. Keberanian itu, berani itu kan bisa saya definisikan, salah satu di antara berbagai macam definisi adalah ya menghadapi rasa takut gitu kan. Itu menghadirkan keberanian untuk menghadapi rasa takut. Jadi ketika kita hadapi rasa takutnya, ketimbang kita kabur, itu kita berani gitu. Bukan nggak ada rasa takutnya, tapi dihadapi rasa takutnya gitu kan. That's brave gitu. But what do you think about that? Happiness is only for the brave. Exactly, karena aku menariknya hampir semua penyembuhan yang menurutku efektif, ujung-ujungnya kita dibantu untuk menghadapi lagi apa yang terjadi di masa lalu. Dan nggak semua orang cukup punya keberanian untuk menghadapi itu. Aku banyak banget klien yang akhirnya pada saat masuk ke ranah mereka mengingat kembali si trauma, tiba-tiba dia nggak ikut sesi lagi. Ada juga gitu. Karena mungkin ada beberapa klien yang mikirnya kalau kita proseskan masalah, kita hanya relax, zen, gitu. Mungkin denger singing bowl, tidur gitu. Tapi kan enggak. Proses sesi terapi itu tuh seperti gunung gitu. Kita mengingat sedikit demi sedikit, nanti akan ada peaknya. Mungkin kita akan nangis, kita akan gemetar ngingetnya. Tapi kemudian dia akan menurun sendiri kembali gitu. Karena tujuan dari healing itu sendiri bukan melupakan masalahnya. Tapi kita mengingat, tapi udah nggak mengganggu lagi. Karena menurutku, semua yang terjadi itu, baik yang menyenangkan atau menyakitkan, sebenarnya membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi seringkali kita nggak bisa melihat bahwa hal tersebut terjadi juga nggak kebetulan loh. Gitu. Itu juga membantu kita. Contohnya, kalau aku nggak dibully dulu, mungkin aku nggak berdiri di sini dan cerita dengan Mas Ali tentang apa yang terjadi, dan aku juga nggak jadi terapis selama ini. Semuanya itu membantu kita kok untuk lebih baik lagi. Membantu kita untuk memberikan petunjuk apa yang perlu kita lakukan selanjutnya. Menariknya di semua rasa sakit itu ada kebijaksanaan di dalamnya. Gitu. Makanya banyak orang tuh yang sakit tuh langsung bypass gitu, nggak mau rasain sakitnya gitu, langsung maunya happy-happy aja. Kita jadi mengejar kebahagiaan. Padahal di balik kesedihan dan rasa terluka itu tuh ada emas di dalamnya, ada peti harta karunnya loh. Gitu. Itu yang sebenarnya aku selalu bagikan kepada klienku. Ini menarik banget nih, kita semakin dalam nih. Jadi bahwa untuk mengingat kejadian yang dulu itu, yang mungkin saat terjadi itu menyakitkan itu, atau bahkan akhirnya menjadi trauma, tapi healing itu adalah mengingat kejadian tersebut, tapi saat ketika mengingat sudah tidak mengganggu lagi tadi gitu ya. Jadi bukan melupakannya gitu. Jadi dan memang healednya, sembuhnya, salah satu indikatornya itu mungkin gitu ya, mengingat, tapi ketika mengingat tidak mengganggu lagi. Dan mungkin kalau tadi Mas Wah bilang gitu, jadi kalau analogi orang sakit fisik gitu misalnya, ya healingnya ya harus di mana yang sakit gitu kan, harus di treat di tempat yang sakitnya gitu kan. Atau analogi lain mungkin kalau misalnya Mas Ali punya 5 anak gitu. Terus ada salah satu anak tuh yang sering kali cengeng, nangis terus gitu. Bukan berarti dia bukan anak kita kan gitu. Dia juga bagian dari kita gitu. Justru mungkin si anak yang cengeng ini sebenarnya mau kasih kita sesuatu untuk belajar gitu. Mungkin dia mengajarkan kita tentang kesabaran gitu.
Mungkin dia sebenarnya anak yang sangat intuitif, sehingga dia bisa merasakan semuanya dan itu nggak nyaman buat dia, sehingga dia nangis terus. Ya, ya. Jadi membawa kita untuk jadi belajar hal baru sebetulnya dari apa yang dia hadirkan, Iya, gitu ya. ya. Aku rasa Mas Ali juga sampai bisa duduk di sini juga banyak banget yang sudah terjadi. Yang akhirnya membuat Mas Ali kayak ngerasa ini memang purpose hidupku. Ini memang peran yang perlu aku harus jalankan. Gitu. What about you? What's your purpose kalau gue boleh tanya? Ya, menariknya kemarin aku habis ikut kelas Mas Ali, revisi hidup, gitu. Dan aku merasa bahwa tujuan hidupku adalah untuk menjadi ruang yang aman untuk teman-teman yang lain yang merasa terhakimi, merasa sendirian, untuk kembali menemukan diri mereka yang sejati. Karena pada saat kita menemukan diri kita yang sejati, everything will just fall into place. What does it mean diri mereka yang sejati itu maksudnya gimana? Apa sih definisi dari itu? At least from your perspective gitu. Ini agak berat nih pertanyaannya. Menurutku diri kita yang sejati adalah semuanya. Kalau dalam ilmunya Carl Jung, dibilang bahwa ada yang namanya proses individuation, di mana semua bagian diri kita itu bersatu menjadi satu. Kita nggak mengeliminasi bagian yang mungkin mensabotase kita, kita nggak mengeliminasi bagian yang seringkali marah, sedih, bikin ulah, tapi mereka semua juga bagian dari kita. Saat semuanya menjadi satu, kita terima semua mereka apa adanya, dan semua bisa bersinergi dengan baik, itulah diri kita yang sejati. Ini nyambung baru beberapa episode yang lalu kan habis ngobrol sama Mbak Raden Trisha bicara soal inner relationship, focusing somatic healing inner relationship, dan kayak tadi bicara bagian-bagian dari diri kita bagaimana bisa hidup dengan harmonis lah gitu ya. So artinya apakah yang Mas Suha sampaikan dengan jati diri itu adalah ya embracing every part of diri kita dan mereka hidup dengan harmonis, begitukah artinya atau gimana? Semuanya tadi itu. Ya, yes and no, karena kita juga perlu cek arti embracing yang di sini apa. Gitu. Karena seperti kita juga punya anak ya, embracing kan bukan berarti kita juga nggak ngingetin saat mereka melakukan kesalahan. Gitu. Kita tetap memberikan nasihat, tapi at the end of the day kita terima semuanya, hadir apa adanya. Gitu. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena semakin aku berumur, semakin aku melihat bahwa sebenarnya di dunia ini nggak ada yang serba hitam dan nggak ada yang serba putih sebenarnya. Dan di balik orang yang mungkin seringkali cemas dan takut, sebenarnya orang yang sangat peduli sebenarnya. Tapi yang kemudiannya keluar jadi cemas dan takut. Tapi akarnya karena dia peduli dengan apa yang terjadi. Gitu. Tapi karena kelebihan energi takutnya akhirnya jadi cemas. Tapi kalau misalnya kita kasih contoh analogi, kita lagi memimpin presentasi di perusahaan. Kalau kita nggak punya rasa takut sama sekali kan juga berantakan presentasinya. Kita ngomong akan sembarangan. Gitu. Tapi kalau kita kelebihan rasa takut, kita juga ngomong akan terbata-bata. Jadi bagaimana kita untuk membawa emosi tersebut sampai akhirnya di posisi dia menguntungkan kita daripada merugikan kita. Gitu. So yes, embracing yes, but at the same time, it's about a dance between control and letting go. Gitu. Ya. Dan kalau contoh yang tadi misalnya bahwa di balik cemasnya itu ada peduli, bagaimana tapi dengan jadi kita satu kan kita kepengennya, bayangan saya ya, kita nggak kepengen terus kita gunakan sebagai alasan kan karena gue peduli terus dia membiarkan kecemasan berlebihannya gitu. Ya, good question. Kan peduli kan bagus gitu, berarti ya udah nggak apa-apa dong kayak gini. Tapi bagaimana agar tetap peduli tapi juga tidak munculnya ke permukaan sebagai kecemasan yang berlebihan. Ini menarik nih, karena kemarin aku habis ngobrol sama temanku, kayaknya sekarang
masalah kebanyakan orang adalah kebanyakan self-care katanya. Sampai akhirnya mereka sangat peduli dengan diri mereka dan nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Misalnya ketemu temen deket gitu ya, udah lama kita bareng, terus tiba-tiba ada momen yang nggak nyaman. Aduh, gue nggak nyaman sama dia, gue nggak mau ketemu lagi deh. Akhirnya di ghosting, gitu. Tapi nggak pernah benar-benar memberikan kesempatan untuk ngobrol berdua, what really happened, gitu. Supaya bisa cherish the friendship yang sudah dibangun selama ini, gitu. Dan kalau kita kembali ke ngobrolan tadi tentang supaya kita nggak sampai mikirinnya diri sendiri doang, karena ini kan gue lakukan hanya karena gue peduli gitu ya. Biasanya yang aku lakukan adalah kita luangkan waktu untuk berdiskusi dulu dengan diri sendiri. Gitu. Karena contohnya, jujur aku datang ke sini pun juga hadir dengan rasa cemas gitu. Apa yang bisa aku bagikan ya, kemarin yang datang Bang Dame, Prisya, apa yang gak usah bagikan gitu. Tapi kemudian rasa cemas ini aku sadari, oh aku ngerasa gini karena aku ingin berbagi semaksimum mungkin and telling the truth. Tapi karena rasa cemas ini mungkin aku jadi mensabotase apa yang terjadi. Jadi aku luangkan waktu di mobil, ngobrol dulu dengan diri sendiri. Hey, what happened? Gitu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu merasa seperti ini? Ini bagian dari diri yang cemas tadi itu gitu ya? Nanti dia cerita, oh ya aku khawatir nih, aku nggak bisa bagi apa-apa. Aku nggak nyaman nanti kalau misalnya Mas Ali ngerasa it's a waste of time gimana dan sebagainya macamnya gitu. Aku nggak memberikan saran, aku nggak memberikan masukan, terus kemudian aku lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Hal ini mengingatkan sesuatu tentang terjadi di masa lalu nggak? Ada nggak mungkin orang-orang yang juga mungkin mirip dengan mungkin Mas Ali di masa lalu? Perasaan ini mirip nggak dengan sesuatu yang dulu pernah terjadi? Gitu. Oh iya, kayaknya ini seperti aku hadir di meeting dengan kakak kelas yang aku nggak ngerti apa yang harus aku kontribusi dan ujung-ujungnya aku dibully di sekolah gitu misalnya. Oh, baliknya ke zaman itu ya. Kemudian aku ngobrol lagi sama dia, yuk kita proseskan yuk. Nah, kemudian aku lanjutkan dengan prosesku gitu. Jadi ada beberapa kalimat yang aku sampaikan dan aku memberikan dia kasih sayang, mungkin kasih tahu dia bahwa, hey kamu nggak sendiri lagi, sekarang aku ada di sini, let's do this together, gitu dan sebagainya macamnya, gitu. Karena sesungguhnya ini yang aku perhatikan juga dalam prosesku dengan beberapa klienku, sebenarnya yang kita butuhkan hanya didengar. Kita hanya butuh diberi panggung, tanpa dijudge, tanpa memberikan asumsi apapun. Karena semua jawaban yang kita cari sebenarnya sudah ada dalam diri, gitu. Seperti kita hanya butuh membuka tirainya aja. This is very fascinating ini. Jadi tadi ya nggak dijudge, dipahami aja, didengar dan dipahami gitu. Karena aku juga sempat ngobrol ke beberapa klienku di mana mereka merasa dengan mereka cerita dan aku mendengar aja, itu proses healingnya udah terjadi banyak sekali. Gitu. Mungkin metode-metode ini membantu, tapi dengan kehadiran ada orang yang mendengar tanpa judge, tanpa memberi saran, akan memberikan hasil yang jauh lebih baik gitu di awal. Karena aku sering di awal kan aku selalu nanya ke klien dari 1 sampai 10 skala mengganggunya berapa gitu. Mereka bilang, oh rasanya nggak enak banget 10 misalnya. Dan setelah aku ngobrol dengan mereka dan dengar, aku juga cek sekarang berapa gitu. Dan selalu turun. Turunnya misalnya langsung 5, 4 gitu. Saat kita proseskan turun lagi jadi 2 atau 1 gitu. Tapi dengan mendengar itu sendiri juga sangat membantu banget gitu sebenarnya. Tapi menariknya skill mendengar ini tuh nggak semua orang punya. Gitu. Ternyata untuk mendengar tuh nggak semudah itu. Karena saat kita mendengar, celotehan batin kita tuh banyak banget. Dan keinginan kita untuk membantu orang lain tanpa sadar seringkali mensabotase kehidupan orang tersebut.
Proses mereka sendiri itu. Iya, karena saat kita memberi saran, sebenarnya tanpa sadar kita lagi bilang bahwa, "Aku lebih tahu kamu daripada kamu tahu dirimu." Gitu. Hmm. Iya. Tapi di sisi lain saran juga nggak selalu buruk. Kadang-kadang dibutuhkan, tapi most of the time semua orang hanya butuh didengarkan. Dan kalau Mas Sua sendiri biasanya apa yang Mas Sua lakukan sebelum akhirnya memberi saran? Apakah tanya dulu atau kan ada kalanya juga memberi saran gitu kan? Hmm. Momen-momen seperti apa di mana Mas Sua ya hanya mendengarkan saja, di mana momen-momen Mas Sua akhirnya memberi saran itu? Ya, most of the time memang aku lebih sering mendengar. Yang lebih sering kedua, instead of memberi saran, aku membantu mereka mencari garis merah dari semua yang terjadi, gitu. Karena seringkali ada pola yang berulang, gitu. Dan aku ngerasa itu keahlianku, gitu. Kayak kalau Mas Ali kemarin sempat di kelas bilang kayak Sherlock Holmes, gitu. Untuk kita cari benang merahnya apa sih, gitu. Itu kalau memberi saran biasanya kalau si klien, menurut Mas gimana? Apa yang harus aku lakukan? Gitu. Kalau dia nanya gitu. Tapi itu pun juga aku kadang-kadang suka jahilin, berapa persen kamu akan mungkin ikut saranku? Karena kita sendiri juga jujur, berapa sering sih kita ngikutin saran orang lain? Gitu. Dari 100 saran yang kita dapat mungkin hanya 1 atau 2 yang kita ikutin sebenarnya kan? Gitu. Ya. Iya. Interesting. Iya. Tapi sebenarnya semua jalan keluar itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita, karena yang paling tahu kita ya di kita sendiri. Dan metode baru yang Mas Suha kembangkan itu apa yang untuk membantu mereka untuk bisa berproses gitu? Jadi aku sudah cukup lama berpraktek, aku ngerasa masing-masing metode yang aku pelajari ini sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan kemudian pada saat aku praktekkan dengan klienku, dengan metode A, kemudian dengan metode B, hasilnya kayak kentang gitu di tengah-tengah gitu loh. Tapi kemudian aku mencoba bereksperimen dengan beberapa klienku yang dari awal aku juga kasih tahu bahwa ini aku akan mencoba bereksperimen dan dia nggak bayar sesinya. Dan kemudian hasilnya jauh lebih signifikan gitu. Dimana penting banget untuk kita seperti self-enquiry dulu untuk bertanya dengan diri kita. Journaling apa yang terjadi, tapi kalau ketemu dengan aku mungkin lebih ke tanya jawab gitu ya. Kemudian kita proseskan satu persatu proses masalah ini gitu. Dan selain menyadari, kata kunci yang penting kedua adalah mengizinkan. Gitu. Karena seringkali ini cukup menarik. Aku salah satu tipe orang yang paling sebel dengan orang-orang yang menggunakan gerakan pikiran positif. Ini maksudnya kan? Orang-orang yang dengan tema apa ya? Be positif gitu. Dan positif energy gitu. Karena menurutku positif dan negatif itu semua ada tempatnya. Dan semakin kita mencari semua yang positif, kita tanpa sadar kita jadi menolak yang negatif. Dan jadi bukan mengubah tapi justru pindah aja. iya, nggak mau rasain semua yang negatif. Itu sebabnya kan banyak orang yang bilang healing itu sekarang jalan-jalan gitu. Karena mereka lari dari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pada saat mereka pulang lagi ya mereka hadapi lagi semua itu. Buang duit doang sebenarnya. Jadi atau kasih contoh deh, misalnya gerakan berpikir positif kan seperti ini ya. Misalnya jangan pikirin gajah gede warna pink. Yang kita pikirin apa? Gajah gede warna pink gitu. Atau saat kita takut setan deh gitu. Saat kita takut setan kan ada pikiran, aku nggak boleh takut setan. Tapi semakin kita nggak mau takut, semakin kepikiran kan mukanya, dia akan muncul di mana, film-film yang disentuh punggungnya gitu misalnya. Ini kan cuplikan kecil dari hubungan kita dengan perasaan kita. The more you resist, persis. Semakin kita tolak, tanpa sadar kita memberikan energi semakin besar sama masalah itu. Gitu. Nah, itu sebabnya langkah kedua untuk mengizinkan perasaan itu hadir itu penting sekali.
Gitu. Mengizin. Mengizinkan bukan berarti kita ngikutin loh ya. Bukan artinya marah-marah kita jadi ikutan marah-marah. Gitu. Tapi kita izinkan dia hadir. Oh, ada rasa marah yang muncul. Oh, ada rasa nggak nyaman yang muncul. Menurutku itu langkah yang cukup penting juga kedua setelah menyadari. Bahkan menariknya aku juga perhatikan banyak orang yang menggunakan metode-metode penyembuhan ini untuk lari dari masalahnya semakin jauh. Menggunakan metode penyembuhan untuk justru lari dari masalah. Ya, karena misalnya lagi mau podcast nih, nggak nyaman. Aku lakukan ini supaya rasanya jadi nyaman. Gitu. Tapi akhirnya kita jadi menolak perasaan nggak nyaman itu. Oh, jadi kayak menghadapi rasa takut tapi sumber energinya mungkin beda, bukan Bukannya memeluk semuanya, iya. tapi menolak salah satu. Pokoknya gue gak mau takut, jadi gue hadapin, biar gue gak takut, jadi gitu. Iya, akhirnya sebenarnya kalau dalam psikologi kan ini jadi memperbesar ego kita sebenarnya. Iya. Okay. Energi yang kita spend untuk penyembuhan malah menolak jadinya, instead of embracing everything. Dan kalau yang kedua berarti itu yang lebih sehatnya lah gitu ya, adalah gue ada rasa takut, it's okay, izinkan rasa takut itu. Oke. Kemudian ya, dan akui, izinkan, dan habis itu oke, rasa takut nggak apa-apa kok gitu. Dan kemudian tapi tetap kita jalanin, apakah dari podcastnya atau apa, tapi jadi nggak ngedinai bahwa emang gue ada rasa takut gitu. Jadi kalau dalam proses yang aku nanti akan bagikan adalah tadi kita sadari dulu apa yang terjadi. Mungkin kita pilih satu masalahnya apa. Misalnya aku sebel sama mamaku misalnya. Nah, dari topik itu aku minta untuk dijabarkan selama 5 menit. Jadi ada yang namanya expressive journaling. Aku lupa ini riset dari Stanford atau Harvard University. Jadi mereka bereksperimen dengan 50 orang dengan background berbeda-beda untuk menemukan bagaimana sih menulis itu bisa menyembuhkan. Caranya adalah mereka perlu menulis, nggak boleh berhenti sama sekali, nggak boleh lihat tadi tulis apa, nggak boleh coret. Jadi benar-benar kayak buang semua sampah batin kita. Gitu. Jadi tuliskan aja 5 menit itu, lalu kemudian aku masuk ke kedua, yaitu ini mengingatkanmu akan apa di masa lalu. Tulis lagi 5 menit, setelah itu akui dan izinkan semua itu terjadi. Semua itu sedang saya rasakan. Baru kemudian kita lakukan percakapan dengan diri sendiri. Gitu. Mungkin kita dengarkan dulu, misalnya kita tanyain, kita masuk ke langkah investigasi nih yang ketiga, di mana kita tanyain, apa sih yang sebenarnya terjadi? Gitu. Kenapa kamu ngerasain ini? Gitu. Kita bayangkan aja, dia menjawabnya seperti apa. Ingat bahwa apa yang bagian diri kita akan sampaikan yang paling tahu ya diri kita. Bayangkan aja kayak kita bikin film gitu di kepala kita. Dia akan jawabnya seperti apa. Kedua, sejak kapan kamu sering merasa seperti ini? Nah, ini juga pertanyaan penting karena kadang-kadang akan mendapatkan akar permasalahannya sejak kapan. Baru kemudian kita memberikan waktu untuk menyayangi dia, untuk nurture dia, untuk support dia. Kita validasikan perasaannya. Kita mungkin bilang bahwa kamu nggak sendiri lagi, sekarang ada aku di sini. Gitu. Kita peluk dia. Gitu. Seringkali di langkah ini banyak orang yang melakukan kesalahan, di mana pada saat dia memberikan kasih sayang, dia malah bilangnya tenang kok, nanti kehidupanmu akan baik-baik aja. Misalnya yang dia hadapi adalah yang aku kasih contoh misalnya Mas Ali yang proseskan ya. Mas Ali menghadirkan Ali kecil misalnya. Terus kamu bilang tenang kok, nanti kamu akan ngajar, kamu akan baik-baik aja misalnya. Tapi kan si Ali kecil nggak peduli tentang hal itu. Si Ali yang peduli adalah dia lagi sedih. Gitu. Ini yang dibilangnya kan toxic positivity gitu ya. Kita mikirin sesuatu yang positif di depannya tanpa hadir dengan apa yang sedang terjadi. Gak apa-apa dia merasa seperti itu. Gitu. Kita sayangi dia. Dan kesalahan kedua kita sering bilang, kalau lagi sedih bilangnya jangan sedih gitu ya. Ini kan sebenarnya nggak membantu apapun sebenarnya. Kalau aku sering kali bilang ke klienku, coba deh kamu pikirin saat kamu sedih,
Terus ada orang yang bilang, "Jangan sedih." Rasanya pengen gampar tuh orang kan gitu. Orang gue lagi sedih gitu kan. Nggak membantu apapun gitu. Nggak apa-apa sedih. Tugas kita yang nemenin bagian diri kita adalah menjadi tempat sandaran aja. Kalau dia butuhkan, aku ada di sini. Menariknya proses ini tuh sebenarnya kayak reparenting ourselves gitu. Jadi orang tua kembali ke diri sendiri gitu. Mungkin hal-hal yang orang tua kita gagal lakukan dulu. Tapi sekarang kita pelajari untuk lebih baik ke diri kita sendiri. Jadi kayak crash course untuk menjadi orang tua yang baik di depannya. Ya, sekaligus itu betul. This is really cool, Mas Wet. Thank you so much. Oke, gue tahu waktu kita terbatas. Coba mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Ini memang gue suka tanyakan ini juga. Mungkin 2 pertanyaan deh. Nih, ada teringat pertanyaan lain juga sebelum yang tadi mau gue tanyakan. Mas Wet sendiri sekarang, how do you take care of yourself mentally juga? Ada rutinitas apa gitu nggak sih yang Mas lakukan? Ada. Aku ada morning rutin. Biasanya ini aku juga bagi ke klienku di mana kita 10-15 menit meditasi di pagi hari. Karena aku pernah eksperimen 5 menit nggak dapet apa-apa biasa meditasi. Jadi at least 10 menit lah. 10 menit sampai 15 menit. Lalu 5-10 menit untuk journaling, untuk tuangin aja semua yang dipikirin hari itu. Ini membantuku untuk buang sampah batin supaya memulai hari dengan lebih fresh. Lalu sisa waktunya biasanya aku akan minta untuk pilih dari 5 pilihan. Jalan pagi atau lari pagi. Lalu yoga. Yoga kalau nggak ngerti sun salutation aja. Weight training mungkin yang cari di YouTube aja. 1-2 kilo gerakan-gerakan weight training. Lalu stretching. Tanpa alat boleh. Dengan stretching band juga boleh. Lalu terakhir sekedar seduh teh atau kopi atau air hangat. Dan nikmati aja udara pagi di luar rumah. Gitu. Untuk kita benar-benar hadir. 1 jam di pagi hari ini tuh penting banget untuk kita build the connection dengan diri kita sendiri lagi. Gitu. Untuk kita bisa memulai hari dengan kayak gimana ya, mungkin analoginya kayak handphone. Handphone kan kalau misalnya baterai udah 20, 15 ya kita sibuk-sibuk cari-cari untuk ngecas gitu. Ini kayak tiap hari, pagi hari kita cas dulu baterai batin kita. Nah, kemudian biasanya ini malam itu aku buat gratitude journal. Tujuannya bukan untuk lebih bersyukur sebenarnya. Tapi untuk kita melatih otot kita untuk bersyukur. Gitu. Karena misalnya ada 10 hal yang terjadi, 9 hal positif, 1 yang negatif, kita kepikiran terus tentang yang negatif. Nah, untuk otot berpikiran negatif kita nggak perlu latih, udah cukup profesional gitu. Tapi kalau otot untuk berpikiran bahwa, hey, ada hal-hal positif yang menyenangkan juga yang terjadi, itu kita perlu latih. Jadi gratitude journal biasa aku minta untuk tulis 5 dan tiap hari nggak boleh ada yang sama. Jadi selalu cari yang baru. Untuk kita ngelatih terus tiap hari. Apa yang terjadi hari ini? Hal besar sampai hal kecil, misalnya ada klienku tulis hari ini Gojeknya ganteng, nggak apa-apa. Itu kan disyukuri oleh dia. Gitu. Lalu kita beresin juga waktu tidur kita. Kalau bisa tidur sebelum jam 10. Biasanya itu yang aku lakukan secara ideal. Gitu. Tapi artinya kadang ada fluktuasi juga, tapi overall seperti itu kurang lebihnya. Biasanya aku nggak membiarkan fluktuasi lebih dari 3 hari. Karena biasanya kalau udah lebih dari 3 hari untuk balik lagi susah banget nih. Okay. Jadi kalau 2 hari biasa aku langsung menguatkan niat, bahkan aku delete hari-hari itu to-do list-nya apa aja gitu. Hanya untuk beresin ini si daily rutinnya. Very nice. Karena energi kita kan beda-beda ya Mas ya. Gitu. Kita sendiri yang tahu untuk aku bisa hadir dan bisa waras hari ini, apa aja yang perlu aku proseskan. Gitu. Apa aja rutin yang pas untukku. Dan mungkin saja rutinku nggak pas untuk semua orang. Kita akan nemuin formula kita sendiri suatu hari nanti.
Jadi itu mungkin sebagai trigger memberi ide, tapi sambil dijalanin nanti teman-teman sendiri juga bisa dapat idenya masing-masing Mhm. untuk apa yang sesuai dengan style masing-masing gitu. Iya, apalagi kan Mas Ali juga nanya ini ke semua orang ya, jadi Mmm, kan udah dapet mhm, pembenaran yang banyak nih untuk mhm, dicoba gitu. Tapi memang benar, untuk kita tahu ini cocok atau enggak, kita harus coba dulu. mmm, Aku belajar banget, banyak banget dari temanku yang bilang bahwa untuk kita tahu apa yang kita suka, kita perlu tahu juga apa yang kita nggak suka. mmm, Yang artinya kita perlu coba banyak hal. iya iya. Jadi kalau ternyata itu nggak kita sukai, itu pun juga sebuah jawaban ya, an Mhm, answer juga gitu mhm, ya. mhm, Nah, tadi satu pertanyaan terakhir sekarang beneran pertanyaan terakhir, ada nggak yang belum gue tanya gitu ya, tapi sebetulnya dari pertanyaan itu tuh sebetulnya ada hal penting yang perlu disampaikan. Jadi, ada. please, Oke, apa? mungkin satu yang aku kepikiran dari tadi kayak mau mau bahas tentang ini, tapi aku juga nggak ngerti kenapa, gitu. Tapi juga ini mungkin akan membantu teman-teman yang dengar. Tentang menyadari, kita juga perlu menyadari pola kita menghadapi masalah selama ini. Mmm, Dan aku ingin teman-teman yang dengar juga cek sendiri aku biasanya pakai pola yang mana, gitu. Aku perhatikan biasanya ada 4 cara kita menghadapi masalah. mmm, Pertama, memendam. Tiap kali memendam, sebenarnya kita lagi memendam bom waktu yang saat suatu hari akan meledak. Saat meledak, orang lain kaget, kita sendiri pun akan kaget. Karena tiap kali ada masalah kita pendam terus. Kalau jokes-nya orang-orang seperti ini cocoknya kerja di customer service. Dimarahin dia akan mendem terus gitu. Tapi ini bom waktu, karena semua orang suka sama dia jarang bikin masalah, tapi sebenarnya dia dendam dengan banyak orang. mmm, Kedua adalah melampiaskan. Pada saat ada masalah, dia akan marah-marah, akan teriak-teriak. Ini analoginya mungkin seperti dia memasak sesuatu, tapi dia hanya melihat uapnya. Dia nggak pernah benar-benar mengerti apa yang dia masak. Dia nggak benar-benar mengerti kenapa dia bisa semarah ini. Karena sudah mmm, terbiasa dia lampiaskan ke orang lain. mmm, Kalau ini kebalikannya, kalau dia marah, biasanya dia udah lampiaskan, besoknya akan baik-baik aja. mmm, Karena udah dia lampiaskan. Orang seperti ini jarang dendam dengan orang lain. Tapi yang dendam sama dia banyak. mmm, Ketiga adalah melarikan diri. Biasanya kalau ada masalah kita lari ke seks, drugs, alkohol, hangout, belanja, clubbing, bahkan dua hal yang sebenarnya positif bisa jadi tempat pelarian, agama dan juga olahraga. mmm, Karena masalahnya tetap nggak dikelarin, dia cuman mmm, pengen lari aja. mmm, Oh berarti tiga, dan metode healing, jadi tempat mmm, pelarian juga. jalan Gitu. gitu. Tapi masalah juga nggak kelar yang suatu hari nanti dia akan overwhelm sendiri karena semua harus diberesin di waktu yang sama kadang-kadang. Iya, Yang terakhir yang paling bahaya, yaitu mengacuhkan. mmm, Setiap kali ada masalah dia nggak mau pikirin, dia acuhkan terus. Tapi ini kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan punya masalah psikologi dia, yaitu disasosiasi perasaan. Di mana dia merasa nggak nyaman, tapi dia udah nggak bisa bedain lagi yang mana namanya marah, sedih, kecewa, takut, karena sudah saking terbiasa dia acuhkan. mmm, Nah, aku ingin teman-teman yang dengar, cek Anda biasanya melakukan yang mana. mmm. Mungkin Mas Ali biasanya lakukan yang mana. Aku satu dan dua. Kadang kalau lagi nggak waras. Apakah kita pasti, 1 dari 4 itu bukankah saat semuanya negatif? Maksudku kalau lagi nggak waras, gitu. Oke, kok kalau cara kita nge-handle sedang nggak baik gitu. Heeh. Karena kenapa? Pendam, Melampiaskan, melampiaskan, melarikan diri, melarikan diri, sama mengacuhkan. mengacuhkan. Gue mungkin kalau pas lagi nggak bagus mungkin yang satu mungkin ya, Iya, yang satu. Tapi gue berusaha juga untuk nggak lama iya, karena itu perlu iya. proses gitu. Tapi ini menarik waktu aku cek kenapa kita develop kebiasaan ini kan dari Mmm, kecil gitu. Kan nggak mungkin kita terus tiba-tiba memendam gitu kan, mmm, something happen gitu. mmm, Coba cek deh, biasanya orang tua kita juga melakukan hal yang sama. Karena waktu kita berumur 1 sampai 7 tahun, kita kan belajar jadi manusia dari orang tua kita. mmm, Dan ternyata salah satunya adalah cara menghadapi stres. mmm, Jadi cara kita menghadapi stres yang kurang baik, sebenarnya tanpa sadar kita belajari waktu kita belajar menjadi manusia sama orang tua kita. mhm, Tapi interesting.
ini juga kita lakukan bukan untuk menyalahi orang tua kita ya, karena orang tua kita pun belajar dari orang tuanya lagi. Ya, ya. Jadi kayak curse throughout generation jadinya Mhm. gitu. Dan mungkin sudah saatnya untuk kita mengambil alih kendali itu dan menghadapinya dengan cara yang lebih baik sekarang. Daripada kita mengulang lagi masalah-masalah yang terjadi di generasi-generasi sebelumnya. Ya. Karena gue mencoba, pasti ada reaksi awal kita lah ya yang negatif itu tuh pasti sangat-sangat wajar ya kalau gue pikir-pikir juga. Karena gue juga tadi gue lagi berpikir, masa iya? Tapi mungkin bener juga gue pikir, meskipun kemudian gue proses, pasti di awal ada reaksi negatifnya dulu tuh yang mana gitu kan, di antara 4 itu gitu kan. Dan di sisi lain kan Mas Ali sampai posisi ini juga Mas Ali sudah proseskan banyak hal juga. Betul, 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 betul. Mungkin original awalnya sebelum Iya, diproseskan ini. betul, betul. Gue lu ngomong ini gue sambil reflect ke masa lalu juga gitu kan. Iya, kalau dulu sekali sebelum gue belajar bagaimana memproses dan sekarang masih belajar sebenarnya, di antara 4 tadi cenderungnya yang memendam itu kalau dulu sih. Dan kalau ada teman-teman yang terbiasa sama-sama kayak aku ya, memendam dan melampiaskan, ini kan seakan-akan bertolak belakang ya. Tapi yang terjadi adalah kadang-kadang kita pendam, kadang-kadang kita lampiaskan. Gue jadi inget jadi sesi nih sekarang sama curhat sekarang tahu udah di ending. Karena gue juga jadi teringat gue dulu waktu gue kecil, gue pernah jadi mungkin karena memendam terus gue lampiaskan. Dan gue lampiaskan kayak persis kayak lu bilang tadi, orangnya kaget, guenya kaget, kok gue jadi gitu ya gitu. Ini gue masih SD ini, dan I did not like how I feel. So gue jadi berusaha menghindari cara ngehandle dengan menghindari dengan sebisa mungkin jangan sampai gue melampiaskan, karena gue pernah kayak tadi bom waktu itu, akhirnya jadi pelampiasan akhirnya. Jadi sebetulnya bukan pilihan, itu sebetulnya bom waktu sih sebenarnya. Jadinya bukan selalu memilih cara melampiaskan, tapi gue pernah merasakan melampiaskan itu nggak enak rasanya. Dan gue semenjak itu gue sebelum gue belajar bagaimana memproses dan seterusnya, gue jadi lebih banyaknya memendam. Jadi yang terjadi tadi Mas Ali ceritain itu satu level di atas melampiaskan, meledak namanya. Iya makanya benar. Bukan kalau tadi kan yang cenderung polanya ya gitu ya. Kalau ini one time gitu, berarti itu meledak, bukan pilihan rutin dalam tanda kutip gitu ya. Pendam meledak bom waktunya. Itu sebabnya kenapa aku ngerasa aku perlu share ini untuk teman-teman menyadari juga pola yang selama ini terjadi kayak gimana. Dan dengan kita menyadari pola ini, kita akhirnya bisa mengambil keputusan yang baru sekarang. Gitu. Mungkin belajar dari teman-teman Mas Ali juga yang mungkin sharing juga proses mereka proseskan emosinya gimana. Mungkin dari sharing tadi juga teman-teman bisa belajar prosesku sendiri gimana. Mungkin belum full ya, tapi begitulah prosesnya. Mungkin bisa belajar dikit-dikit sehingga kita bisa mempunyai cara menghadapi stres yang baru. Jadi dibilangnya mungkin kita lebih bisa menderita lebih kreatif sekarang daripada mengulangi semua yang terjadi dulu. Menderita lebih kreatif. Kreatif dalam arti menghandle si rasa tidak enaknya itu gitu ya. Karena untuk kreatif kan kita perlu mikir kan, apa nih yang perlu aku lakukan. Tapi untuk mengulangi 4 cara tadi kan itu otomatis. Amazing. Mas Wah, thank you so much sudah berbagi di sini. Gue nggak tahu apakah yang tadi lo mungkin benar sempat mengkhawatirkan kontribusi di podcast ini luar biasa. I can tell you right away. Syukurlah. Terima kasih banyak gue, dan gue yakin bukan hanya untukku tapi juga semua yang nyimak ini. Gue yakin insya Allah sangat-sangat bersyukur dengerin yang Mas Wah sampaikan. So thank you so much. Dan buat mereka yang mau reach out ke Mas Wah, kemana, ke sosial media atau website or anything atau kemana? Ke Instagram saat ini di @suhahoedi, SUHAHOEDI. SUHAHOEDI @suhahoedi. Dan tadi juga di awal video ini kan juga ada namanya muncul dan ada Instagramnya.
kalau lupa di description video ini juga ada linknya juga. So silakan reach out, mengkonsumsi konten-kontennya, dan juga reach out ke Naswa juga jika butuh support yang mungkin lebih Ya. private atau pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik gitu ya. So thank you banget Mas Wa. Semoga membantu. Sangat membantu. Saya sangat terbantu. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Jangan bosan kalau kita undang lagi. Siap. Dan buat teman-teman juga thank you sudah nyimak sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.